Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai cara mengecas mobil wuling ini. Kita harus menggunakan apa? Apakah menggunakan SPKLU, menggunakan listrik daya di rumah saja? Oke, jadi di sini ada 4 skenario. Pertama adalah SPKLU, yaitu kita akan melakukan pengecasan di SPKLU. Kemudian terutama untuk para pemilik mobil wuling REV ini yang tinggal di apartemen, yang di mana apartemennya mungkin belum ada kerjasama. Walaupun mungkin ada kerjasama, mungkin biayanya juga di angka nilai ini. Yang kedua, skenario kedua adalah existing, di mana tidak ada penambahan daya, atau jadi kita hanya menggunakan listrik yang sudah ada di 2200. Tapi kalau kalian masih listriknya di 1300, ya tentunya harus melakukan penambahan daya. Ini skenario kedua, yaitu existing, kalian sudah punya 2200, hanya sisanya di angka 450 watt. Apakah itu cukup untuk listrik rumah kalian, misalkan dari AC mungkin, atau rice cooker, atau lain halnya? Kalian bisa pertimbangkan sendiri. Kemudian ada juga opsi untuk tambah daya. Jadi misalkan dari 1300 tadi atau 2200, kalian melakukan opsi tambah daya menjadi 4400, sehingga 3500-nya mendapatkan untuk mobil wuling REV kalian, dan sisanya untuk rumah tangga, kemudian terutama untuk di malam hari. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa biaya per KWH-nya ini ya, yang di bawah ini. Nah, ini adalah opsi yang keempat, adalah pasang baru. Nah, saya ambil biaya per KWH-nya 1190, artinya kalian harus bisa mengecas di antara jam 22 sampai jam 5 pagi, di mana itu masih ada biaya keringanan dari PLN atau diskon sekitar 30% dari angka 1700. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Tapi kalau angka ini menjadi 1700, maka biaya pengecasan kalian akan menjadi lebih mahal. Jadi saya anggap bahwa pengecasan ini kalian bisa melakukan pengecasan di malam hari, terutama di jam diskon. Karena di aplikasi Wuling REV itu ada schedule untuk melakukan pengecasan di jam yang ingin kita lakukan pengecasan. Jadi walaupun sudah terpasang, nanti otomatis dia akan hidup melakukan pengecasan. Nah, itu yang harusnya juga bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut. Kemudian dayanya, kalau di SPKLU maksimum dayanya 6,82. Berdasarkan pengalaman, ini sekitar 31 ampere. Di pasang baru ini saya anggap juga segitu. Kemudian untuk dayanya existing yang digunakan adalah 8 ampere atau sekitar 1,76 kW atau 1760 watt. Nah, itu tadi saya bilang bahwa ada sisa sekitar 400 sampai 500 watt yang bisa kalian gunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah, termasuk lampu, AC, dan lain sebagainya. Nah, opsi ketiga tadi adalah tambah daya di 3500 watt atau 3,5 watt, itu digunakan hanya untuk mobil listrik kalian. Nah, waktu chargingnya saya anggap di 20-100%, karena itu terkait dengan lifetime dari baterai Anda. Semakin sering melakukan pengecasan, misalkan hanya baru di 70-80%, kalian sudah melakukan pengecasan di 100%, maka baterai Anda kemungkinan akan bisa cepat rusak dan perlu dilakukan penggantian sebelum dalam waktu masa garansi mungkin di 5 tahun kalian sudah melakukan penggantian. Nah, kalau saya sarannya lebih baik adalah selalu melakukan pengecasan yang sesuai dengan di kondisi di low mungkin atau serendah mungkin di 20%, hingga pengecasan di 100%. Itu akan menyebabkan baterai Anda lebih awet. Ya, memang ada garansi dari Wuling selama 8 tahun. Tetapi kalau kalian tidak mempunyai kebiasaan yang baik dalam melakukan pengecasan, kan kita juga nggak tahu bahwa 5 tahun ini akan cepat rusak. Tapi ternyata rusaknya pada saat umur baterai Anda di 8 tahun lebih sedikit gitu misalkan. Kan itu kan berarti menyebabkan kerugian di sisi pengguna. Gitu. Itu yang saya maksudkan. Karena apa? Baterai LFP yang digunakan Wuling ini, bisa kalian nanti lihat di video itu yang sudah pernah saya bahas, bahwa LFP ini mampu mencapai 5000 life cycle. Gitu. Itu yang padahal termasuk baterai yang punya life cycle-nya tinggi gitu. Nah, lama pengecasan
bila menilik dari hasil ini di 80% dengan 21,36 kWh yang kita butuhkan. Nah, saya kalikan di sini ada 1,2, ini ada losses, sehingga waktunya mungkin lebih lama. Nah, ini didapat 3,76 jam. Kalau yang di existing di 2200 didapat di 14,56 jam. Artinya hampir 15 jam kalian melakukan pengecasan dan ditambah daya di 7 jam. Kalau dipasang baru charging pile sama dengan di SPKLU, memang itu batasan dari daya yang bisa masuk ke dalam mobil Wuling REV. Nah, kalian bisa bayangkan kalau 15 jam pengecasan, artinya kalau kalian pulang jam 8, jam 9 malam, besok paginya kalian mau berangkat di jam 5 pagi, itu hanya berapa? 6-8 jam saja. Berarti tidak bisa penuh dari baterai Anda gitu. Itu yang menjadi permasalahan, sehingga baterai tidak pernah penuh, tetapi kalian harus melakukan kegiatan atau pekerjaan di luar, sehingga harus menggunakan mobil listrik gitu misalkan. Nah, akibatnya apa? Ya tidak akan pernah bisa penuh karena waktunya kurang gitu tadi. Beda halnya dengan tambah daya ini di 3.500 dengan biaya lebih mahal, hanya 7 jam waktu pengecasannya. Jadi kalau jam 9 malam pulang, jam 5 sudah siap lagi untuk ready dalam kondisi 100%. Memang bisa diakali, misalkan start 50%. Tadi saya balik lagi, saya bilang bahwa semakin sering melakukan pengecasan, maka baterai Anda akan semakin cepat rusak gitu. Itu yang saya pelajari dari beberapa artikel yang sudah saya baca. Tapi monggo, itu kita kan nggak tahu karena based on data saja. Charging pile di sini saya anggap di 16 juta. Ini sesuai dengan kalau kita beli ke Wuling. Tapi kalau kita beli ke mana, kita punya, kalau Ioniq kan sudah langsung dapat itu kalau beli mobil. Makanya saya nggak bahas untuk Ioniq gitu. Nah, untuk portable charging, ini yang saya bilang portable charging, kalau kita hanya menggunakan portable charging yang sudah diberikan dari Wuling, itu hanya 8 ampere maksimum, sehingga tidak bisa lebih dari ini, dari 1,76. Mau berapapun dayamu tidak akan bisa melebihi ini gitu. Nah, perlu kita membeli lagi portable charging lagi. Harganya sekitar 3,5 juta yang saya dapat di marketplace, belum termasuk ongkir. Nah, bagaimana kualitasnya saya juga belum bisa bicara banyak karena saya juga belum pernah mencoba. Semua masih saya anggap bahwa biaya investasi ini sampai dengan umur 8 tahun semua gitu. Dan keunggulannya dengan kita membeli portable charging ini dibanding charging pile tentu hanya bisa di rumah gitu kan, yang kita pasang charging pile. Kalau portable charging dimanapun kamu bisa mengecharge, misalkan di rumahmu, di kantor dan sebagainya, yang punya daya sampai, ini bisa disetting sih, bisa 8 sampai 16 ampere. Artinya di 8 ampere itu kita bisa melakukan pengecasan. Kita bisa melakukan pengecasan di kantor gitu, misalkan kita jam kerja kita 8 jam, maka dari kondisi 20 sampai 100% bisa penuh gitu. Kalau bisa mendapatkan daya di 3,5 kW atau 3.500 watt. Itu yang keunggulan dari portable charging ini. Nah, untuk SPKLU dan existing ya tentunya investasinya sudah nggak ada lagi. Kemudian untuk internal instalasi saya anggap 2 juta karena pasti ada kabel-kabel yang harus kita beli, kemudian harus mungkin membayar orang untuk melakukan ini semua, pengerjaannya yang tidak kita kerjakan sendiri. Ya kurang lebih saya anggap sekitar 2 juta, ya mungkin bisa kurang bisa lebih tergantung dari kondisi mungkin ya. Bisa juga kita hilangkan kalau memang kita mampu atau punya bahan peralatan, ya intinya seperti itulah gitu. Nah, untuk tambah daya, karena tadi saya bilang bahwa kalian kalau masih di 2200 maka perlu tambah daya di 2, menjadi free di 3,5 kW. Tapi kalau rumah kalian sudah 7.700 atau 4.400 itu misalkan, tapi kalian benar-benar sisa atau di 5.500 atau berapapun lah, kalian masih punya sisa 3.500 watt yang tidak digunakan, ya tidak perlu ada tambah biaya ini gitu. Jadi tergantung dari rumahnya, tapi saya anggap bahwa kalian punya rumah 2.200 watt sehingga perlu nambah daya. Nanti kalian bisa hitung sendiri, dihilangkan gitu misalkan biayanya. Nah, ini adalah sesuai dengan video saya sebelumnya. Ini adalah pemakaian sebulan saya
di 1515 km yang saya dapat dengan pemakaian sebulan sekitar 187 kWh yang kita butuhkan. Nah, ini adalah biayanya antara 2.467 dikalikan 187 sehingga didapatkan angka 462.000 rupiah. Nah, ini biaya dalam 1 bulan untuk masing-masing jenis 4 skenario ini. Nah, saya bilang tadi ya, 1445 itu adalah batas dari 2.200 ke bawah di angka ini per KWH-nya. Tetapi kalau untuk 3.500 per KWH sudah di atas 1445, di 1.700. Ini ada perbedaan sekitar 200-300 rupiah. Tetapi kalau dikalikan dengan masa 8 tahun pasti akan mulai terasa ya, beda 10 juta atau 1 jutaan lebih setahun. Nah, kita bisa lihat di SPKLU ini walaupun murah di awal, biaya investasinya ternyata biaya operasionalnya paling mahal kalau menurut penggunaan saya gitu. 44 juta, dan kalau pasang baru Anda di 39 juta untuk charging pile. Dan harus diingat ya, biaya ini didapat di 1190. Kalau ini dikalikan dengan 1700 juga, maka bisa lebih tinggi daripada biaya di SPKLU di 48 juta. Bahkan dibandingkan yang lain, ini adalah yang terburuk. Begitu. Nah, terus untuk existing, walaupun paling murah, tapi konsekuensi yang harus kalian ambil adalah ini, 15 juta atau 15 jam atau melakukan charging yang lebih sering sehingga baterai kalian menjadi lebih cepat rusak gitu. Yang paling wise sebenarnya dari 36 juta ini, selain kita bisa membawa portable charging kemanapun, kemudian kalau memang daya kalian di rumah sudah gede, maka tidak ada biaya pasang baru atau tambah daya, sehingga nilainya di angka 36 juta ini. Atau bisa juga terpisah antara rumah dengan ini, dengan misalkan dengan dengan mobil. Jadi di rumah tetap menggunakan 2.200 dengan 1.445 rupiah, tetapi yang di mobil di 1.700 di 3,5 kW. Nah, itu juga bisa dilakukan sebenarnya. Atau juga skenario yang kedua bisa juga pakai 2.200, artinya chargingnya real di 2.200 atau 2,2 kW. Nah, ini bisa di 12 jam gitu. Kalau kalian pulang jam 6 sore atau jam 7 malam lah, masih bisa lah start dapat 10 jam. Ya mungkin tidak penuh, tetapi kan tidak harus setiap hari kondisi seperti itu. Artinya waktu pengecasnya lebih cepat dengan biaya lebih murah. Jadi pisahkan saja, kalau memang mau tambah daya mending pisahkan antara rumah dengan di untuk charging mobil ini gitu. Itu saran saya kalau untuk ini. Kalau untuk Ulin, itu skenario termurah yang mungkin bisa terjadi. Dengan mungkin biayanya kalau di 2.200 itu sekitar pasang barunya 2 jutaan sekian, ini juga sih sama. Nah, setelah saya cek, ternyata kalau kita tetap konsisten di 1.600-an lah kira-kira dalam 1 bulan, maka belum 8 tahun sudah tercapai 120.000. Oke, saya kembalikan juga ke angka sesuai garansi di 1.250 dengan konsumsi real 8,61. Kenapa ini tidak sesuai dengan Wuling yang klaimnya bisa 300 km untuk 26,7 kWh? Itu karena kebanyakan di dalam kota mengkonsumsi lebih banyak listrik yang dibutuhkan karena AC macet, terus kemudian kita mungkin berhenti di satu tempat karena lampu merah lama dan sebagainya lah, banyak hal yang terjadi. Itu menyebabkan losses hingga 30%. Kalian bisa lihat di video saya mengenai losses ini, dan juga video saya mengenai penggunaan saya dalam 1 bulan gitu. Nanti akan saya berikan linknya. Kemudian ini dapat kebutuhannya adalah di 145,15 kWh, sehingga biaya yang dibutuhkan seperti ini dalam 1 bulan bila dikalikan 8 tahun, ternyata antara SPKLU yang menarik di sini, SPKLU dengan pasang baru itu nilainya sama. Dan ini juga balik lagi, ini masih di 1.700, 1.190. Bagaimana 1.700? Bisa membengkak, paling worst case menurutku saya malahan gitu, yang paling di antara 4 skenario ini gitu. Nah, mengenai memang enaknya kalau nggak enaknya di SPKLU setiap kali kita harus meluangkan waktu untuk pergi ke SPKLU, apalagi kalau ternyata kantornya jauh dari SPKLU, maka lebih sulit lagi. Tentu belum
yang harus kalian pikirkan ada biaya parkir, biaya menunggu, misalkan menunggu di kafe maka butuh biaya lagi. Nah, yang saya alami karena di kantor saya itu ada SPKLU, maka saya tidak perlu memikirkan biaya parkir gitu. Atau opsi kedua biasanya yang saya lakukan untuk SPKLU ini adalah kalau sekalian jalan ke mall kita cari yang SPKLU yang ada di mall. Itu juga lumayan membantu. Maksudnya kalau kita sekalian belanja di mall, sekalian kita bisa ngecas. Ya memang belum sebanyak yang ada ya. Maksudnya titik-titik untuk di setiap mall itu belum selalu ada. Tetapi minimal beberapa mall sudah menyediakan hal tersebut. Ya ini yang termurah, existing di 20 juta saja dalam 1 bulan. Artinya kalian cukup pasang saja baru di 2.200.000 dengan instalasi kabel yang tidak terlalu ribet dan sebagainya. Ini bisa 20 juta saja bisa mendapatkan biaya ini. Ya mungkin tambah lagi 2.300.000 lah sekitar untuk biaya untuk biaya pasang barunya. Ini bisa di 22 juta saja. Kalau tambah daya saja dari rumah kita masih di angka 29 juta karena harus meningkatkan biaya rupiah per kWh-nya. Ya tentunya ini jadi beban. Nah, perbedaannya lumayan sekali nih. Perbedaannya. Walaupun mendapatkan diskon 1.190, ternyata masih seperti ini gitu. Masih ada 14 juta perbedaannya selama 8 tahun. Dan belum tentu juga alat itu bisa bertahan 8 tahun. Keuntungan yang kita dapat cuma apa? Ngecasnya lebih cepat. Kalau kita butuh cas agak cepat, ya kita datang aja ke SPKLU. Tapi kalau kita mau bisa ngecas lambat, ya kita cukup di rumah saja. Tapi tentunya harus membeli alat gitu, 3,5 juta ini portable chargingnya ini. Jadi ada tambahan sekitar 5 juta tambah ini. Jadi sekitar 25 juta. Masih ada penghematan sekitar 4 juta. Ya kurang lebih nggak terlalu berbeda jauh lah ya. Biaya investasinya antara yang existing kalau ini terpisah dengan yang jadi satu dengan dayanya di rumah. Enaknya ya kita bisa kontrol biaya yang harus kita keluarkan dalam 1 bulan itu untuk mobil listrik ini berapa, karena bisa kita catat kan pembelian token kita berapa. Nah ini yang bisa kalian lihat di situ, yang bisa kalian catat apakah lossesnya makin besar. Nah itu juga perlu kita perhatikan karena ini terkait dengan konsumsi baterai gitu. Oke, itu saran dari saya terkait apa yang harus kamu lakukan, apakah pakai SPKLU, pakai existing cukup atau tambah daya atau pasang baru. Kalau kesimpulan saya ya pasang baru saja dengan 2.200, terus kemudian beli alat charging pile di 3,5 juta sehingga ini masih bisa suatu ketika kalian butuh bisa menambah daya ini, atau kalian bisa mendapatkan di 2,2 bisa di 12 jam untuk ngecas, jadi lebih cepat sedikit lah daripada yang bawaan dari wulingnya gitu. Itu kurang lebih mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian bagaimana kalian mau menggunakan charging. Oke, begitu hasil studi saya, hasil dari perhitungan yang sudah coba saya ambil dari beberapa sumber termasuk pengalaman saya sendiri. Mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman mana yang lebih baik antara menambah daya dengan menambah biaya investasi, kemudian charging pile dengan biaya investasi yang lebih besar lagi, atau cukup di SPKLU, atau bisa dikombinasikan tergantung dari kondisi. Kurang lebih itulah yang kalau saya bilang sih, kalau cuma punya Wuling REV ya nggak perlu lah pakai charging pile dari Wuling, cukup aja dari kita beli aja yang alat tadi yang bisa sampai 3,5 kW dapat 7 jam kondisi kosong, itu sudah bisa penuh dan bisa jalan lagi kurang lebih. Dan dengan menambah daya misalkan dari misalnya kita sudah 2.200, kemudian kita tambah lagi sekitar berapa 2.200 lagi. Nah itu mungkin biaya lebih murah daripada kita nambah ke 3.500 ke satu titik saja. Kurang lebih seperti itulah gambaran dari cara perhitungannya. Mungkin kalian bisa komentar, ada pertanyaan silahkan sampaikan di bawah, saya akan berusaha untuk bisa menjawab mengenai hal tersebut. Terima kasih sudah menonton video saya. Kembali lagi nanti di video saya yang lainnya. Bye bye.